Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa ta'ala syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anak yang sangat saya cintai, kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini kita nanti akan membahas tentang mengidentifikasi teks deskripsi. Sebelum kita mengidentifikasi teks deskripsi, marilah kita berdoa untuk mendapatkan ilmu bermanfaat. Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan rahmat, hidayah, sehat walafiat kepada kita semua, dan yang paling penting mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak, yang kita pelajari adalah 3.1. Jadi KD-nya 3.1, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek yang di sekolah, di tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Jadi nanti pembelajaran bisa mendengar maupun bisa membaca di dalam teks. Nah, setelah pembelajaran ini nanti, jadi setelah kalian mempelajari tentang KD 3.1, itu adalah kalian harus mendapatkan yang pertama, mengidentifikasi ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi. Terus yang kedua, mengidentifikasi jenis teks deskripsi. Lalu yang ketiga, mendapat ciri penggunaan, maksud saya yang ketiga, mendaftar ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Ayo silahkan dibuka bukunya di teks deskripsi, bagian mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi. Anak-anak, ciri dari teks deskripsi tentang tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara merinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Subjektif itu artinya sesuai dengan kemauan penulis, tidak harus sama dengan yang lain begitu. Terus melukiskan secara rinci dan menggambarkan sekonkret mungkin satu objek itu, sehingga nampak penggambarannya betul-betul seperti orang itu menyaksikan atau melihat sendiri. Lalu yang ciri objek yang dideskripsikan, objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus. Jadi bersifat khusus. Objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Jadi pendapat seseorang, itu tadi yang bersifat objektif itu tadi. Ciri ini tergambar pada judul berisi objek pada konteks tertentu. Contohnya ada si bagus kucingku. Itu kamu menceritakan si bagus itu sesuai dengan subjektivitas kamu. Ibuku, kebanggaanku, itu yang kamu ceritakan. Antara mungkin kamu menceritakan ibumu dengan kakakmu menceritakan ibumu, itu juga beda. Maka itu tergantung dari objektivitas dari si pencerita itu tadi. Hal yang dibicarakan khusus kucing. Ini khusus kucing. Demikian pula yang dibicarakan tentang ibu juga khusus ibu. Begitu. Itu yang sifatnya objektif itu tadi. Oke. Ciri isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret, menggambarkan secara nyata itu. Menggambarkan wisata yang indah, akan dikonkretkan indahnya seperti apa. Jadi diuraikan, dinyatakan, diuraikan lagi berdasarkan
objektivitas dari pengarang itu tadi. Dengan demikian teks deskripsi banyak menggunakan kata khusus, ya, kata khusus digunakan di sana. Kata khusus itu misalkan ya ada hijau, ada biru, ada toska, ada oranye. Kalau ikan ya ada ikan lele, ikan patin, ikan gurame, ya, dan seterusnya begitu. Itu cara khusus. Isi teks deskripsi bersifat personal. Jadi isi teks deskripsi itu bersifat personal, tidak umum. Kandungannya ada emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Emosi kuat contohnya ombak menggempur. Seolah-olah ombak itu adalah perang, menggempur musuh begitu. Kemolekan pantai, keindahan itu, kemolekan. Ibuku yang tangguh, ibunya biasa-biasa tapi di mata kamu adalah ibumu itu sangat tangguh, hebat begitu. Oke, berikutnya mengidentifikasi ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi. Silakan buka halaman 3-8 itu. Amati teks deskripsi yang berjudul Parangtritis nan Indah, salah satu andalan wisata Yogyakarta dan seterusnya itu. Silakan dibaca di halaman 3-8. Nah, berikutnya ini mengidentifikasi ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi. Nah, nomor 1, teksnya berjudul Parangtritis nan Indah, objeknya adalah Parangtritis, tujuannya menggambarkan keindahan pantai Parangtritis. Lalu teksnya berjudul Parangtritis yang indah, tujuan teksnya adalah menggambarkan keindahan Parangtritis. Lalu rincian kata khususnya adalah keindahan fisik pantai, keindahan sore hari, jadi sunsetnya itu, suasana kegiatan orang di pantai, ya, dan seterusnya. Itu cara rinci itu. Terus perasaan yang terdapat dalam objek adalah bangga dengan keindahan pantai Parangtritis. Jadi di sana diungkapkan ada rasa bangga. Oke, yang berikutnya sekarang mengidentifikasi jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi ditinjau dari bentuknya. Teks deskripsi dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu teks deskripsi berdiri sendiri. Jadi teks deskripsi itu berdiri sendiri. Kalau menceritakan tentang kucingku yang manis, ya kucing itu diceritakan. Rumahku yang indah, ya, rumah itu diceritakan, tidak campur dengan teks, tidak campur dengan teks yang lain. Itu namanya teks berdiri sendiri. Lalu ada teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Jadi teks deskripsi itu ada di dalam cerita, cerpen, novel, lagu, iklan, ya, dan sebagainya. Seperti Rayuan Pulau Kelapa. Jadi lagu Rayuan Pulau Kelapa itu adalah teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks. Oke, berikutnya penggunaan bahasa. Ini mendaftar penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa. Ini banyak ini penggunaan bahasa yang digunakan dalam teks deskripsi. Diantaranya adalah 1, menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Jadi misalkan warna dirinci merah, kuning, hijau gitu. Terus menggunakan kalimat rincian untuk mengonkretkan. Ibuku orang yang sangat baik, dia berusaha menolong semua orang, ya, sangat baik. Ini dicerminkan dalam tindakannya. Dia berusaha untuk menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut. Nah, itu merupakan bentuk pengkonkretan itu. Yang ketiga, menggunakan kata sinonim. Ya, sinonim itu adalah kata yang memiliki makna yang sama atau hampir sama maknanya. Jadi makna yang hampir sama atau sama itu sinonim. Nah, dengan emosi kuat. Jadi sinonim di sana itu untuk menunjukkan ada emosi kuat di sana. Indah diungkapkan dengan sinonim yang lebih memiliki emosi kuat, yaitu elok, permai, molek, mengagumkan, memukau, menakjubkan, ya, dan terusnya itu. Ini tentang kebahasaan. Lalu kebahasaan
penggunaan bahasa pada teks deskripsi yang lain. Satu, menggunakan majas. Ini yang keempat, ini menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Nah, ini ada contoh pasir pantai lembut seperti bedak bayi. Ini majas asosiasi. Hamparan laut biru toksa seperti permadani indah yang terbentang luas. Nah, ini juga demikian, asosiasi. Angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. Ini majas personifikasi. Lalu yang kelima, menggunakan kalimat rincian. Nah, ini contohnya terumbu karang berwarna-warni. Ada terumbu karang oranye, abu-abu, hijau muda, ya, dan seterusnya. Itu kalimat rincian. Lalu yang keenam, menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Nah, ini dengan penginderaan, itu menggunakan penginderaan. Lalu yang ketujuh, teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang. Nah, kata ganti orang ini ada kucingku, aku, itu kata ganti ibuku. Memasuki wilayah ini, anda itu merupakan bentuk kata ganti orang, ya, dan seterusnya. Oke, sekarang tugas. Pilihlah salah satu teks deskripsi yang ada di buku teks bahasa Indonesia halaman 4 dan 5. Judulnya Ayah Panutanku, Ibu Inspirasiku, Si Bagas Kelinciku. Bacalah dengan teliti dan jawablah pertanyaan berikut ini. Jadi memilih satu judul saja. Pertama, apa judul teksnya? Lalu yang kedua, di manakah objek yang diceritakan? Yang ketiga, apa tujuan teks deskripsi tersebut, menggambarkan tentang apa? Lalu yang keempat, tunjukkan kalimat frase yang merupakan perincian objek. Lalu yang kelima, tunjukkan kalimat frase yang menyatakan perasaan terhadap objek. Lalu yang keenam, jawaban ditulis di buku tulis bahasa Indonesia, diberi judul. Nah, silakan jawabannya diberi judul di pojok atas, diberi tanggal, ya, diberi tanggal kamu mengerjakan. Mengidentifikasi ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi. Itu judulnya dalam mengerjakan soal di buku bahasa Indonesia. Oke, yang berikutnya, anak-anak tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa segera bertatap muka. Akhirnya saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala atensi kamu semua. Dan satu topik bahwa bila taufik walidayah waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.